selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelas C angkatan 2018. Saya kali ini akan mempresentasikan tugas kedua irigasi dan bangunan air yang berjudul atau bertemakan bangunan bagi dan bangunan sadap. Di sini kami perkenalkan dulu, nama saya adalah Wira Hibriananto dan rekan saya adalah M. Sudi Azhari. Apakah itu bangunan bagi dan bangunan sadap? Mari kita lihat di presentasi kali ini. Bangunan bagi. Bangunannya membagi dari saluran primer ke sekunder. Bangunan bagi terdiri dari pintu-pintu yang dengan teliti mengukur dan mengatur air yang mengalir ke berbagai saluran. Salah satu dari pintu-pintu bangunan bagi berfungsi sebagai pintu pengatur muka air, sedangkan pintu-pintu sadap lainnya mengukur debit. Pada cabang saluran dipasang pintu pengatur untuk saluran terbesar dan dipasang alat-alat pengukur dan pengatur di bangunan-bangunan sadap yang lebih kecil. Untuk membatasi sudut aliran dalam percabangan bangunan bagi dibuat sudut aliran antara 0 derajat sampai 90 derajat. Bisa kami lihat bahwa saluran primer menuju saluran sekunder seperti ini. Contohnya gambarannya saja. Bangunan pengatur itu seperti antara pengatur bangunan bagi dan bangunan sadap. Ini seperti ini gambarannya. Alat ukur aliran atas lebih pekat terhadap fluktuasi muka air dibanding dengan pintu aliran bawah. Di saluran yang angkutan sedimennya tinggi, penggunaan bangunan dengan mersu tidak disarankan karena bangunan-bangunan ini akan menangkap sedimen. Jadi mersu memerlukan lebih banyak kehilangan lebih tinggi energi. Lebar bangunan pengatur berkaitan dengan kehilangan tinggi energi yang diizinkan serta biaya pelaksanaan. Bangunan yang melebar misalnya kehilangan tinggi energi dibanding bangunan yang sempit, tetapi bangunan yang lebar lebih diperlukan. Oke, mungkin seperti ini gambarannya. Ini bangunan sadap sekunder. Bangunan sadap sekunder memberi air ke saluran sekunder dan melayani lebih dari satu petak tersier. Kapasitas bangunan 0,250 meter kubik per detik. Bangunan yang dapat dipakai untuk bangunan sadap sekunder: alat ukur Romjin, alat ukur De Gruyter, pintu aliran bawah dengan alat ukur ambang lebar, dan keempat, pintu aliran bawah dengan alat ukur Flam. Ini adalah pintu Romjin, bisa kami lihat seperti ini. Pintu Romjin di Bendung Lomaya dan Pilohaya terletak di Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Kram De Gruyter seperti ini alat ukurnya. Terus alat ukur ambang lebar seperti ini. Dan terakhir alat ukur Flam. Alat ukur Flam ada dua, Flames dengan Long Throat Flames. Tipe bangunan tergantung pada ukuran saluran sekunder yang akan diberi air serta besarnya kehilangan tinggi energi yang diinginkan. Alat ukur Romjin biasanya kehilangan tinggi energi kecil dan dipakai hingga debit kurang lebih 2 meter kubik per detik. Biasanya 2 atau 3 pintu Romjin dipasang bersebelahan. Untuk debit-debit yang lebih besar harus dipilih pintu sorong yang dilengkapi dengan alat ukur yang terpisah, yakni alat ukur ambang lebar seperti yang kita lihat tadi sebelumnya. Bila tersedia kehilangan tinggi energi yang memadai, maka digunakan alat ukur Kram De Gruyter. Bangunan ini dapat direncanakan dengan pintu tunggal atau banyak pintu dengan debit kurang lebih 0,9 meter kubik per detik setiap pintunya. Bangunan sadap tersier. Bangunan sadap tersier itu memberi air kepada petak-petak tersier. Kapasitas bangunan tersebut berkisar antara 50 liter per detik sampai 250 liter per detik. Jika muka air dulu diatur dengan bangunan pengatur dan bermasalah dengan kehilangan tinggi energi, maka bangunan sadap yang paling cocok adalah
alat ukur Romji. Mungkin seperti itu. Ada lagi bangunan bagi dan sadap kombinasi sistem proporsional. Sistem ini tidak memerlukan pintu pengatur, pembagi, dan pengukur sehingga cocok untuk daerah yang terpencil. Syarat khusus: 1. Elevasi ambang ke semua arah harus sama. 2. Bentuk ambang harus sama agar koefisien debit sama. 3. Lebar bukaan proporsional dengan luas sawah yang diairi. Syarat aplikasi: 1. Melayani tanaman yang sama jenisnya monokultur. 2. Jadwal tanam serentak. Dan 3. Ketersediaan air cukup memadai. Ya mungkin seperti itu. Sistem proporsional tidak dapat diaplikasikan pada sistem irigasi di Indonesia pada umumnya, dikarenakan mengingat syarat-syarat tersebut sulit terpenuhi. Dan kedua, mungkin ini ada bangunan bagi dan sadap kombinasi sistem kombinasi. Bangunan ini dapat berfungsi ganda, yaitu melayani sistem konvensional maupun sistem proporsional. Dalam implementasi pembagian air diutamakan menerapkan sistem konvensional dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengoperasional pintu-pintu tersebut, maka diterapkan sistem proporsional. Oke, mungkin seperti itu presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.